Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 7 buku Nexus karya Yuval Noah Harari, judulnya Tanpa Henti, Jaringan Selalu Aktif. Sumber kita ya kutipan langsung dari bab ini. Tujuannya kita mau kupas bareng gimana sih jaringan informasi digital modern ini kok bisa dibilang tanpa henti? Dan ya apa dampaknya buat kita semua? Oke, mari kita mulai bedah ya. Sumber ini kan ngasih gambaran dunia di mana pengawasan itu udah beda banget sama era, katakanlah Ceausescu di Rumania. Dulu kan masih pakai agen manusia yang terbatas. Betul sekali. Perbandingan dengan era Ceausescu itu penting karena nunjukin batasan fisik pengawasan zaman dulu. Rezim totaliter kayak gitu, dengan sekuritatenya, polisi rahasianya itu, ya tetap ada batasnya. Agen kan perlu istirahat, jumlahnya juga nggak terbatas. Nggak mungkin bisa awasi semua orang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah sekarang, situasinya jauh berbeda. Kita masuk era di mana jaringan komputer itu bisa loh memantau seluruh populasi sepanjang waktu. Pakainya apa? Agen digital. Ironisnya, agen digital ini seringkali ya perangkat yang kita beli sendiri, kita bawa kemana-mana, ponsel pintar kita itu contohnya. Jadi pengawasan ada di mana-mana. Dan ya, nggak kenal lelah. Nah, ini nih yang bikin jadi relevan banget dan mungkin agak bikin khawatir juga ya. Jadi gesernya itu bukan cuma soal jangkauan atau durasinya aja, tapi juga kedalamannya, gitu kan. Sumber ini bahkan nyebut ada potensi pengawasan di bawah kulit. Wah, itu maksudnya gimana ya? Agak gimana gitu dengernya. Iya, jadi kemampuan analisis data biometrik. Nah, ini lompatan berikutnya. Kayak detak jantung Anda pas lagi baca berita. Atau mungkin pola aktivitas otak Anda waktu ngelihat sesuatu di layar ponsel. Dengan pemahaman biologi yang makin maju, plus kekuatan komputasi sekarang, jaringan ini potensial banget buat ngurai pemicu emosi kita. Apa sih yang bikin kita marah, takut, atau malah senang? Ini jadinya bukan lagi sekedar prediksi perilaku, tapi buka kemungkinan buat memanipulasi perasaan. Bisa buat jualan produk, bisa buat kampanye politik, atau bahkan ya buat kepentingan militer. Dan ini bukan teori lagi ya, udah kejadian. Sumbernya ngasih contoh konkret kan, kayak penggunaan AI di Iran buat identifikasi pelanggar aturan hijab lewat kamera. Atau gimana aparat di ES bisa ngelacak perusuh Kapitol pakai data plat nomor sama media sosial. Ini teknologi yang udah jalan, udah diterapin. Betul. Contoh-contoh itu mengarah ke konsep yang lebih luas lagi. Seperti potensi adanya sistem kredit sosial. Dalam sistem kayak gitu, reputasi Anda itu dihitung jadi skor. Skor matematis yang nentuin akses Anda ke banyak hal, mulai dari pinjaman bank sampai peluang-peluang lain. Coba bayangkan, setiap tindakan kita itu dinilai sama algoritma. Dan algoritma ini, seperti yang dibahas di sumbernya, kadang tujuannya bukan cari kebenaran objektif, tapi lebih ke menciptakan keteraturan versi dia sendiri. Bahkan bisa ngelatih kita buat berperilaku sesuai maunya si algoritma. Mirip-mirip cara kerja algoritma YouTube yang bisa dorong konten sensasional biar orang nonton terus. Waduh, kalau gitu implikasinya ke ide demokrasi jadi serius banget ya. Sangat mendasar, iya. Kalau ada entitas, entah pemerintah atau korporasi, yang tahu soal diri Anda lebih dalam dari Anda sendiri, dan mampu ngatur sampai ke level mikro tindakan dan emosi Anda, ini risikonya bisa menciptakan bentuk kontrol totalitar model baru. Sekalipun katakanlah pemilu formalnya masih ada. Pemilu bisa jadi cuma ritual aja kalau opini publik bisa dimanipulasi secara masif kan? Makanya sumber ini nekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, distribusi data yang desentralisasi, jangan terpusat. Terus, pembatasan ketat buat pengawasan. Dan juga mutualitas. Artinya, kalau pengawasan ke individu naik, ya pengawasan ke pemerintah dan korporasi juga harus seimbang dong. Aliran informasi jangan cuma dari bawah ke atas aja, harus dua arah. Oke, jadi kesimpulannya, kita ini berhadapan sama jaringan yang selalu aktif. Di satu sisi, nawarin efisiensi, pengetahuan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada resiko kontrol dan manipulasi yang, wah, belum pernah ada sebelumnya. Kita benar-benar hidup di dalam jaringan yang terus ngamatin, nganalisis, dan ya berpotensi ngebentuk kita juga. Nah, ini muncul satu pertanyaan penting yang mungkin bisa Anda renungkan juga. Mengingat jaringan ini makin bergantung sama algoritma yang kompleks, yang mungkin kita sendiri, bahkan penciptanya, nggak paham sepenuhnya cara kerjanya. Lalu, siapa atau apa yang nanti akhirnya bakal pegang kendali? Dan yang lebih penting lagi nih,
Gimana caranya kita bisa mastiin teknologi ini tetap melayani kepentingan manusia, bukan malah sebaliknya?